Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan. Karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Itulah sepenggal tulisan Ibu Kartini dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang yang menjadi inspirasi kita semua. Perempuan Indonesia untuk maju dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama kita. Para ibu anggota wanita Katolik Republik Indonesia sewilayah kerja DPD Jakarta terkasih, setiap tahun kita memperingati Hari Kartini. Memperingati perjuangan Ibu Kartini mendobrak tradisi yang membatasi gerak langkah perempuan Indonesia. Saat ini kita merasakan hasil perjuangan Ibu Kartini, di mana perempuan Indonesia boleh dan dapat belajar serta berkarya dalam berbagai bidang. Bahkan bidang yang biasanya hanya terbatas bagi kaum lelaki saja. Kali ini Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta mempersembahkan sebuah podcast, sebuah bincang-bincang santai yang menampilkan para serikandi-serikandi muda yang berani mengisi kemerdekaan ini sebagai pembela negara. Mereka berani menempatkan dirinya sebagai perempuan yang lembut, tetapi juga gagah berani. Munculnya para serikandi-serikandi ini tak lepas dari peran kaum ibu sebagai pendidik awal dalam keluarga, serta kesempatan belajar yang diberikan yang terbentang luas. Ada pepatah yang mengatakan mendidik seorang anak adalah mendidik seorang anak perempuan adalah mendidik suatu bangsa. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati kaum perempuan. Seperti juga Ibu Kartini menulis, dalam tangan anaklah terletak masa depan. Dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Harapan kami podcast ini dapat menjadi pengingat kita semua sebagai anggota Wanita Katolik Republik Indonesia untuk selalu meneruskan cita-cita Ibu Kartini untuk memperhatikan dan memajukan pendidikan kaum perempuan, seperti juga semangat Ibu Maria Sulastri ketika mendirikan organisasi Wanita Katolik, di mana beliau mempunyai keprihatinan terhadap nasib perempuan pada zaman itu yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Sekaligus bincang-bincang ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta dalam rangka menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, semoga melalui bincang-bincang ini kita dapat memperkaya pengetahuan serta membuka wawasan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita rahmat kesehatan dan semangat untuk melayani, agar semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Terima kasih, berkah dalam. Halo pemirsa, apa kabar? Terutama para ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa menjumpai Anda di edisi spesial hari ini, Inspirasi Membangun Negeri. Ini adalah persembahan dari KRI DPD Jakarta, di mana nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok inspiratif Kartini di era modern yang tentu saja betul-betul bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang wanita dan juga menjaga kedaulatan negara kita tercinta. Nah, saya akan awali dengan berbincang-bincang bersama dengan Bribda Florencia Ade Helena. Apa kabar Mbak Helena? Baik Mbak. Saya boleh panggil Mbak ya? Iya boleh. Mbak Helena ini bertugas di Ditsamapta Polda Metro Jaya. Iya betul. Ditsamapta itu artinya jasmani ya? Iya, betul ya? Samapta. Jadi kami mengedepankan jasmani kami pada saat kami melaksanakan demonstrasi. Demonstrasi? Jadi Mbak Helena ini apa? Polwan negosiator? Iya, polwan negosiator. Wow, oke. Baru lulus tahun ini? Saya tahun kemarin tahun lulusnya. kemarin, oke, baru 1 tahun. Iya. Kemudian kelahiran Boyolali.
betul, Tapi besar bersekolah di Jakarta. betul. Nah, oke. Menarik nih ketika berbincang-bincang mengenai Polwan Negosiator, 1 tahun menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, menjadi Polwan. Pertanyaan pertama, standar sih. Biasanya kalau menjadi anggota kesatuan, keluarga juga backgroundnya sama, betul tidak? Iya betul. Oke, Ayah polisi saya- juga? Ayah saya tentara, Oh, tentara. Angkatan darat. angkatan darat. Kenapa kemudian jadi Kepolisian Republik Indonesia, jadi Polwan? Saya ingin berbeda Mbak dari orang tua saya. Oke. Lalu pada saat itu tuh juga saya pengen banget karena saya ngelihat seorang polwan di jalanan memakai baju seragam polwan lalu lintas, khususnya polwan lalu lintas. Saya kayak di hati saya tuh saya pengen banget jadi polwan. Terus saya pengen banget kayak kenapa sih gagah banget kelihatannya. Terus saya coba lihat, cari di Google, cari apa aja sih pekerjaan Polri, pekerjaan polisi. Lalu pada saat saya cari, ternyata saya mendapatkan foto-foto polwan polisi memakai seragam seperti saya, seperti ini, memakai baret yaitu di Samapta, lalu seragam hitam-hitam yaitu Brimob, seragam yang berkopel putih dan peluit putih itu polwan lalu lintas. Dari situ saya, aduh kepengen banget sih, keren banget sih gitu Mbak. Dari Itu situ usia sih. berapa waktu bilang, aduh keren banget sih, aduh ya ampun cantik banget sih gitu. Itu usia berapa? Itu saya SMA kelas 1. Oh, jadi udah lama sebetulnya ya Iya. mau jadi Polwan. Mm-mm. Kemudian berarti lulus SMA kelas 3 langsung daftar. Iya, langsung daftar, langsung coba daftar sekali, tapi Tuhan belum berkehendak. Oke. Lalu saya yang kedua kali saya coba lagi, saya kayak pantang menyerah, kayak saya pengen banget jadi polwan. Tapi yang kedua juga kurang, Tuhan belum kasih. Lalu pada saat saya tahun yang ketiga, saya coba lagi, saya cuman bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalanmu Tuhan, kalau memang ini jalan untuk menggapai kesuksesan saya lewat dari sini, saya ingin memberi pelayanan untukmu Tuhan lewat pekerjaan saya. Dari situ saya juga sudah mencoba latihan jasmani, latihan psikotes, akademik, semuanya sudah saya coba dan saya juga meminta doa restu kepada orang tua saya. Dan puji Tuhan di tahun yang ketiga saya lolos menjadi seorang polwan, saya bisa pendidikan dan saya bisa dilantik dan menjadi seorang anggota polwan di Polda Metro Jaya. Hey, dan disinilah kita berbincang-bincang dengan Mbak Helena. Jadi 3 kali mencoba ya. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kalau kita sebut wanita atau perempuan-perempuan Katolik gitu ya. Karena kita berbicara mengenai wanita. Ini kan edisinya adalah spesial di Hari Kartini. Bahwa semua perempuan boleh punya cita-cita untuk menjadi apapun yang mereka mau. Tapi ternyata kadang-kadang cita-cita tuh nggak semudah itu juga perjalanannya gitu ya. Iya, betul. Apa yang membuat Mbak Helena waktu itu tetap kekeh, tetap bertahan, ini yang saya mau, sekali nyoba gagal nggak apa-apa, lagi coba lagi gagal, ya udah nggak apa-apa, ketiga kali baru masih itu apa? Karena yang pertama, karena saya tuh yang pertama tadi Mbak saya ngelihat polwan lalu lintas, saya lihat polwan lalu lintas kayak keren banget. Lalu yang kedua tuh saya juga udah bilang ke orang tua saya, mama, bapak, saya ingin membanggakan orang tua saya menjadi seorang polwan. Saya ingin membanggakan orang tua saya lewat cita-cita saya. Saya seperti itu. Jadi kayak apa ya Mbak, masih saya nggak boleh menyerah, saya harus pantang menyerah, saya pengen dapetin itu. Saya masih menggebu-gebu pada saat saya gagal, saya pengen coba lagi Mbak, kayak gitu. Jadi ini inspirasi betul ya bahwa menjadi seorang Kartini pun harus betul-betul ada niat yang kuat dan ternyata memang bisa kok dibuktikan sampai hari ini. betul. Oke, sekarang kita beralih ke Polwan Negosiator. Nggak banyak yang tahu mungkin pemirsa dan juga terutama ibu-ibu WKRI dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Jadi Polwan Negosiator tuh ngapain sih sebetulnya? Jadi polwan negosiator itu polwan yang berada di barisan terdepan pada saat melaksanakan pelaksanaan giat pengamanan demonstrasi. Jadi pada saat itu kami sebagai polwan ditempatkan di barisan terdepan, di depan pendemo, benar-benar di depan pendemo kami. Jadi kami bisa mendengarkan keluh dan keresahan masyarakat seperti apa, mendengarkan apa saja yang menjadi keresahan, apa sih yang kami dengarkan, kami bisa memberikan solusi gitu Mbak. Nah biasanya pada saat itu kami melakukan negosiasi kepada para pendemo. Biasanya para pendemo meminta, Ibu
saya boleh masuk gak Bu, masuk ke dalam DPR, saya nggak bisa ngomong ke ibu aja, saya pengen kasih aspirasi saya ke anggota DPR. Lalu kami para polwan memberikan saran, Bapak nggak bisa semuanya untuk masuk ke dalam DPR karena ruangannya sempit, nggak bisa semuanya masuk. Jadi kami bernegosiasi, mungkin Bapak bisa memberikan perwakilan saja 5 orang untuk masuk ke dalam DPR. Seperti itu sih Mbak, memberikan negosiasi. Jadi memberikan agar mereka tenang juga, bagaimana cara kita untuk memberikan biar mereka nggak anarkis, biar mereka tenang juga. Pada saat mereka meminta masuk ke dalam DPR itu, kami bisa mungkin untuk tetap mencegah mereka agar tidak marah-marah ke kami gitu Mbak. Seperti itu sih Mbak. Kalau lagi demo kan pasti ada momennya yang berapi-api gitu demonstrannya Mbak Helena. Jadi Dikau tetap senyum manis kayak gini gitu. Iya Mbak, kami didoktrin harus selalu tersenyum, nggak boleh terpancing emosi. Harus berusaha humanis, tidak terpancing emosi. Karena memang tugasnya polwan, apalagi kami perempuan ya Mbak di depan. Biasanya kan kalau demonstrasi itu identik dengan didominasi oleh kaum laki-laki ya. Nah dari situ polwan sebagai barisan terdepan ya kami harus memberikan senyuman agar para demonstran itu ya sedikit dulu gitu. Luluh melihat lantah lah kami, dengan ya. senyum Iya. manisnya itu gitu ya. Senyumnya mematikan. Oke, tapi apa pengalaman yang paling berkesan? Misalnya saya nggak tahu ya di lapangan. Kalau kita kan cuma nonton dari kejauhan ataupun juga nonton melalui media TV atau sekarang kan banyak platform YouTube dan lain sebagainya gitu. Memang semudah itu gitu? Atau apa yang pernah nggak ada pengalaman yang paling berkesan? Yang paling Misalnya berkesan disenyumin langsung pada mundur kan gak gitu juga ya gitu. Atau jangan-jangan iya kita bernegosiasi ternyata 7 hari 7 malam negosiasinya. Wah gitu. yang paling berkesan itu menurut saya pada saat saya melaksanakan pengamanan demonstrasi, karena kami para polwan berada di garda terdepan Mbak, jadi kami tuh langsung berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pendemo. Di situ biasanya para pendemo tidak langsung senyum sama kami gitu, nggak pernah kayak gitu Mbak. Jadi Ya kan kami lagi demo Mbak Helena, Iya. senyumnya gimana juga. Saya juga gak pernah ngeliat ada pendemo tiba-tiba di TV atau apa, hai senyum-senyum gitu. biasanya itu ada Mbak laki-laki yang kayak genit sama kita, tiba-tiba goda-godain gitu. Nah di situ kami cuma bisa tersenyum kan Mbak. Nah pernah waktu itu kami sama pendemo dibilang kayak gini, Mbak itu cewek ngapain di sini? Mbak itu kerjanya itu di dapur, kerjanya itu di sumur, kerjanya itu di kasur, ngapain di sini, sana masak gitu Mbak. Nah di situ tuh kami sebagai polwan ya cuma bisa tersenyum, cuma bisa memberikan rasa humanis gitu. Kami tidak mudah terpancing emosi, kayak gitu sih Mbak biasanya. Sebentar ini statementnya menarik nih. Jadi sampai hari ini masih keluar ya kalimat itu ya. Iya. Jadi ketika terakhir bertugas ada demo, masih ada kalimat-kalimat itu. Padahal itu yang paling ditentang oleh Ibu Kartini yang waktu itu memang mengalami zaman tidak boleh melakukan banyak hal, terkungkung, dan ternyata di era ketika Ibu Kartini saat ini sudah katanya sudah era maju berkembang, masih dengar itu ya. Iya, masih, Komentar Mbak. secara pribadi, saya nggak bilang sebagai polwan, komentar secara pribadi, sakit hati kah? Ya. Atau lebih kepada kayak akan saya buktikan atau apa? Rasanya apa? Ya kalau misalnya dihadapkan dengan situasi seperti itu ya bisa dibilang saya sakit hati karena Secara pribadi ya, iya, sebagai perempuan ya maksudnya. tapi memang ya. itu tuntutan pekerjaan saya. Saya memang dihadapkan dengan para pendemo seperti itu, saya harus bisa ya nggak boleh ngeliatin kekesalan saya ke mereka, karena kan saya di depan itu untuk meredakan emosinya mereka dengan senyuman kami, dengan rasa sabar kami gitu Mbak. Tapi berarti menurut pemikiran Mbak Helena, cita-cita Ibu Kartini itu udah tercapai atau belum? Menurut saya kalau sudah tercapai itu jawabannya ada 2 Mbak. Oke. Jawabannya bisa never ending proses. Karena Ibu Kartini itu memperjuangkan peradaban yang setara, yang tidak membeda-bedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, bahkan kaum transgender. Karena sikap peradaban itu tuh tidak memihak satu, tetapi luas Mbak, bisa ke kaum perempuan tadi, ke perempuan, laki-laki maupun transgender. Lalu kenapa saya bilang sudah? Karena sudah banyak sekali ruang partisipasi untuk wanita, dan apakah perjuangan Ibu Kartini sudah selesai begitu saja? Menurut saya belum. Kenapa belum? Karena
Ibu Kartini tidak hanya memperjuangkan, Ibu Kartini ingin manusia itu dilihat sama rata, manusia yang memanusiakan manusia, seperti itu sih Mbak. Nah, menarik lagi nih statementnya Mbak Helena nih, ketika bilang bahwa peradaban itu memanusiakan manusia juga dan semuanya rata. Kalau di kesatuan, ada perlakuan khusus nggak sebagai seorang wanita? Kalau perlakuan khusus, jadi pada saat saya bekerja, saya sebagai poluan nego itu kan biasanya di depan ya Mbak, di depan. Dan pada saat sudah mencapai eskalasi yang meningkat, kami para poluan diperintahkan untuk bergeser ke samping kanan dan kiri pasukan. Oke. Nah dari situ para rekan saya yang laki-laki itu bergantian bertugasnya. Jadi mereka yang ada di depan, saya berada di samping kanan dan kiri untuk mengamati para pendemo yang mungkin membutuhkan pertolongan, seperti biasanya itu meminta kehausan, meminta air minum, terus meminta, misal ada yang pingsan, meminta pertolongan, seperti itu sih Mbak. Kami melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok kepolisian kami, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dari situ kami bisa belajar menjadi poluan yang humanis dan tidak mudah terpancing emosi. Walaupun kami sudah dikata-katain, sudah diejek-ejekin, tapi kami bisa tetap melayani masyarakat. Itu perlakuan khususnya. Perbedaan? Merasa dibedakan tidak? Mentang-mentang saya poluan perempuan lalu dibedakan dengan... Bukan perbedaan sih Mbak, itu toleransi. Karena kan kami dalam pekerjaan ada tidak perbedaan? Tidak ada ya berarti? Enggak ada Mbak. Itu toleransi pada saat kami melakukan pekerjaan sebagai poluan negosiator. Yang tadi saya bilang, bergeser ke kanan dan ke kiri, karena itu sudah eskalasinya sudah meningkat, sudah ricuh Mbak, biasanya sudah ricuh. Kami para poluan diberikan toleransi untuk berada di samping kanan dan kiri untuk melihat para pendemonstrasi. Nah, terakhir, ada tidak catatan penting dari seorang Mbak Helena sebagai seorang perempuan Katolik, wanita Katolik gitu ya? Apa mungkin catatan penting atau keinginan atau harapan di Hari Kartini ini? Menurut saya, keinginan dan harapan saya ya Mbak, khususnya untuk perempuan, kita harus bisa mengambil langkah besar untuk negara ini. Kita harus bisa mematahkan stereotip masyarakat yang biasa kita dengar tuh pasti perempuan tidak bisa setara dengan laki-laki. Tapi kita sebagai masyarakat sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita masih bisa meneruskan perjuangan Ibu Kartini. Kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu, kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini. Kita bisa memperlihatkan bahwa perempuan bisa kok kerja sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan pekerjaan yang maskulin juga kami itu bisa gitu. Dan gitu perempuan berhak untuk mencapai cita-citanya, Iya. apapun itu. Iya Mbak. Dan Mbak Helena sudah membuktikannya. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Helena Iya, udah Mbak. ngobrol-ngobrol. Dan ini pemirsa, terutama ibu-ibu WKRI dari ujung timur sampai ujung barat, kita masih akan bincang-bincang inspirasi membangun negeri di edisi Kartini ini. Masih ada bintang tamu saya lainnya yang kita akan minta atau korek-korek detailnya mengenai profesi mereka dan bagaimana inspirasinya menjadi seorang wanita yang menjaga kedaulatan negara kita tercinta Indonesia. Pemirsa, terutama ibu-ibu WKRI dari ujung barat sampai ujung timur, kita kembali lagi berbincang-bincang di edisi spesial Kartini, Inspirasi Membangun Negeri KRI DPD Jakarta. Untuk yang baru bergabung bersama dengan kami di sini, saya Tantri Murdopo dan kita berbincang-bincang bersama sosok-sosok perempuan inspiratif yang menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang saatnya saya berbincang-bincang dengan Letda CHK Koat, Verena Jessica Giovanni SH atau Mbak Jessica. Boleh saya panggil Mbak kan ya? Boleh sekali. Mbak Jessica ini bertugas di Kumdam 12 di Tanjung Pura, tepatnya di Anglak Bankum. Jadi ini bagian dari anggota pelaksana hukum. Iya, anggota pelaksana hukum Kumdam 12 Tanjung Pura. Oke. Kelahiran Jakarta, dan kalau dilihat dari seragamnya ini anggota Garuda ya, pasukan Garuda, betul ya? Iya, betul sekali. Baru pulang? Ya, kami baru pulang pasukan Garuda 2021-2022. Jadi tepatnya Satgas Monusco Kongo 39C. Iya, betul. Mbak mau tahu deh. Gitu kayak mau gosip ya Mbak gitu. Karena gini, saya tuh selalu terinspirasi dengan pasukan Garuda. Nggak mudah kan ya menjadi bagian dari pasukan Garuda?
Butuh tantangan. Apa tantangan terbesarnya? Kami harus bisa bersosialisasi di tempat yang baru. Contoh seperti kami ditempatkan di Afrika. Jadi Afrika itu adalah negara yang berbeda dengan negara Indonesia dan masyarakatnya pun juga berbeda. Dari situ kita belajar bersosialisasi dengan laki-laki maupun perempuan juga anak-anak. Khususnya kalau kami sebagai tim peacekeeper wanita, kami bersosialisasi khusus untuk perempuan dan anak-anak. Jadi spesifik tugasnya Mbak Jessica apa? Kami mengayomi perempuan dan anak-anak yang sangat-sangat berkebutuhan khusus. Seperti kayak benar-benar sangat berkekurangan. Cara mereka sandang pangan papannya mereka sangat berkurangan. Jadi dalam keseharian gitu, yang dilakukan pendampingan berarti? Kami nggak setiap hari, cuman ada waktu-waktu khusus kami melakukan pendampingan kepada mereka. Pendampingan seperti apa Mbak yang mereka butuhkan? Seperti kayak misalkan contoh seorang perempuan, biasa kan kalau kita sebagai perempuan, jadi seperti contoh seperti ibu-ibu, mungkin cara memasak mereka di Afrika itu sangat mungkin kurang higienis. Jadi bagaimana cara kita untuk mengajari mereka cara memasak yang higienis dan cara menu-menu kita mengajarkan menu-menu Indonesia, contoh seperti kita cara memasak nasi yang benar, kemudian cara kita untuk menggoreng keripik pisang. Jadi seperti itu cara kita untuk bersosialisasi kepada para perempuan di Kongo. Sebentar, Mbak Jessica ini memang bisa masak? Atau diajari ketika mau berangkat diajari oleh sebagai pasukan Garuda harus punya bekal bisa masak? Atau gimana? Enggak sih. Sama sekali nggak punya. Benar-benar dadakan itu. Kok bisa-bisanya loh ngajari tadi bikin pisang segala macam, belajarnya gimana? Ya dengan cara kita melihat situasi dan kondisi, ternyata ibu-ibu di sini tuh caranya tuh memasaknya tuh mungkin kurang higienis dan menunya itu aja. Jadi gimana caranya kita untuk bisa mengajarkan mereka cara memasak nasi yang benar, cara membuat keripik pisang yang benar, itu seperti itu. Jadi itu betul-betul melihat kondisi dan belajar di lapangan. Iya betul sekali. Jadi butuh kepekaan yang tinggi gitu ya. Iya. Sebagai seorang wanita di dalam pasukan Garuda, butuh juga kepekaan untuk melihat apa yang dibutuhkan. Karena informasi yang saya dapat tuh kalau saya baca sampai ngajarin pakai pembalut segala macam gitu Iya, kan ya. Kita karena di sini sih mereka- nggak bisa ngebayangin ya. Iya. Tapi Mbak Jessica pasti di sana kan mengalami hal-hal yang benar-benar primitif gitu ya. Iya, Betul-betul betul sekali. terbelakang gitu. Jadi betul sekali. Jadi kalau misalkan mungkin mohon maaf sebagai perempuan mungkin ada cara pemakaian mereka tidak mengerti cara pemakaian pembalut yang baik. Jadi kita tuh mengajari mereka mungkin di sana tidak ada softtek. Jadi bagaimana cara kita untuk mengajari mereka dengan menggunakan mungkin dari kain. Cara pemakaian kain yang baik seperti apa. Jadi itu seperti itu. Jadi menjadi bagian dari pasukan Garuda ini selain dituntut tadi ada tes khusus Ya. secara fisik dan non fisik, tapi juga harus ada kepekaan, memberikan solusi gitu ya. Ya betul sekali. Jadi kita memberikan solusi yang baik. Bagaimana untuk memajukan negara yang benar-benar keterbelakangan seperti itu. Mbak Jessica tuh dulu kenapa sih pengen jadi anggota TNI? Saya ingin menjadi anggota TNI itu, saya ingin melihat kenapa sih laki-laki tuh bisa menjadi TNI ataupun menjadi Polri, tapi kenapa wanita tuh nggak bisa gitu loh. Gimana caranya saya bisa menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang kuat. Jadi saya tuh bisa juga seperti laki-laki, jadi seperti itu. Berarti ketika dari kecil sudah tahu akan menjadi bagian dari kesatuan gitu. Oh belum, cita-cita saya dari kecil mungkin ganti-ganti. Tapi bagaimana waktu itu saya lulus SMA, saya melihat ayah saya menjadi seorang polisi. Jadi cara ia mencari nafkah, dia mengayomi masyarakat. Terus kerennya gitu pakai seragam gitu kan. Bagaimana kalau perempuan ini pakai seragam, keren gak sih gitu kan. Jadi itu saya pengen tahu dan semakin pengen tahu. Jadi semakin saya mendalami TNI itu seperti apa. Nah ini menarik nih pemirsa atau ibu-ibu BKRI dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Karena narasumber kita yang sebelumnya nih Mbak Jessica tuh Mbak Helena itu ayahnya anggota TNI tapi jadi polwan. Nah ini Mbak Jessica ayahnya anggota Kepolisian Republik Indonesia tapi jadinya anggota kesatuan TNI. Iya. Gak pengen jadi polwan juga? Sebenarnya saya mengikuti tahap-tahap tes itu juga, saya juga pernah daftar polisi. Kemudian saya pernah daftar koal, kemudian daftar polisi.
Jadi waktu saya lulus SMA, saya daftar Bintara. Kemudian saya daftar Bintara 3 kali, kemudian saya lulus kuliah, baru saya daftar polisi yang untuk khusus sarjana, dan terakhir kalinya saya daftar tentara. Jadi seperti itu. Dan akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Jadi udah melalui beberapa banyak kali tes gitu ya sebetulnya. Iya. Kenapa sih kekeh banget? Kan masih banyak cita-cita yang lain. Ya itu tadi, karena saya melihat perempuan itu keren kalau pakai seragam. Jadi kita lebih bisa dihargai gitu. Kita bisa menjadi perempuan yang kuat dan perempuan yang mandiri gitu loh. Jadi rasa percaya diri itu ada gitu loh. Jadi dan satu sisi juga saya ingin menjadi seperti almarhum ayah saya. Jadi walaupun saya polisi mungkin belum mendapatkan rezeki di sana, tetapi rezeki yang lain Tuhan memberikan jalan. Kalau misalkan saya juga bisa menjadi tentara. Tadi kan kita udah cerita nih soal pengalaman ketika di Kongo. Ya. Tapi ini kaitannya dengan tadi kan berarti sudah mencapai cita-cita, bisa masuk membanggakan orang tua gitu ya, bisa masuk menjadi pasukan Garuda, pasukan elit loh itu kan sebutannya gitu. Nah, tapi menjadi seorang wanita Katolik atau nilai-nilai apa sih yang kemudian menjadi pembeda ketika bertugas? Let's say misalnya ketika di Kongo kemarin atau ketika bertugas menjadi bagian dari kesatuan TNI. Oh, nilai-nilai kami yang sebagai pembeda itu yaitu seperti kita tuh sebagai wanita Katolik itu seperti motonya itu menjadi garam dan terang. Dari situ saya benar-benar bisa menjadi garam dan terang untuk masyarakat di Kongo, yaitu seperti contoh walaupun saya membantu hal-hal sepele, saya membantu mereka misalkan mendorong mobil ataupun saya membangun pembangunan gereja, walaupun pembangunan gereja sampai sekarang masih belum terselesaikan, saya membangun itu sedikit demi sedikit. Dari situ mereka mengenal saya. Saya waktu itu saya pakai baju seragam dan pada saat saya berbelanja tidak menggunakan pakaian seragam, di situ mereka tetap mengingat nama saya padahal saya tidak tahu namanya siapa. Jadi dia melihat saya dalam perbuatan-perbuatan baik saya. Mungkin seperti contoh dalam pembangunan gereja. Kadang saya sering membantu pembangunan gereja di sana. Ataupun saya pernah paduan suara di sana. Jadi saya juga dalam Nasrani ini saya juga membantu untuk berbagi lagu-lagu Nasrani di sana, baik itu lagu-lagu bahasa Inggris maupun lagu-lagu bahasa Indonesia. Kami mengajari mereka sedikit demi sedikit. Dan akhirnya mereka tertarik, mereka ingin mempelajarinya dengan mengambil lirik kita. Jadi memperdalam lagu-lagu Nasrani seperti itu. Wah, ini pengalaman yang betul-betul menginspirasi ya Mbak Jessica, bahwa kalimat itu bukan sekedar kalimat tapi ketika diimani dan itu terjadi gitu ya. Iya, menjadi betul sekali. garam dan terang. dan terang. Oke. Tadi Mbak Jessica dengan menggebu-gebu gitu bilang, pokoknya saya mau berbeda, saya mau harus pakai seragam, pasti saya keren gitu kan ya. Iya. Aku bisa merasakan getaran emosi yang masih betul-betul membara di dada gitu. Nah kalau kita kaitkan sama Ibu Kartini, berarti cita-citanya Bu Kartini itu sudah tercapai dong sama Mbak Jessica, atau Mbak Jessica punya pemikiran lain? Kalau dalam perjuangan Ibu Kartini untuk saat ini dibanding pada tahunnya Ibu Kartini itu sudah sangat tercapai. Jadi Ibu Kartini itu benar-benar perempuan yang sangat tangguh. Dia mau memperjuangkan hak-haknya ia sebagai perempuan. Jadi perempuan tuh nggak hanya kerja di rumah saja. Walaupun banyak diskriminasi, tetapi Ibu Kartini itu berjuang untuk menggebrak bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi, khususnya para wanita-wanita. Jadi untuk saya ke depannya ataupun untuk wanita-wanita di Indonesia juga bisa mampu seperti Ibu Kartini untuk menjadi wanita yang lebih tangguh lagi, lebih mandiri lagi. Jadi wanita tuh nggak hanya bisa kerja di dapur aja, tetapi wanita itu bisa semuanya. Seperti laki-laki, wanita bisa semuanya. Wanita bisa semuanya, termasuk menjadi bagian dari kesatuan TNI, apalagi menjadi pasukan Garuda ya, Iya, Mbak. betul. Tapi emang betul-betul disamaratakan ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Jangan-jangan masih ada nih bedanya antara pasukan Garuda yang laki-laki sama pasukan Garuda yang perempuan gitu. Oh, tidak sama sekali. Jadi kita benar-benar sama rata. Jadi persamaan gender. Kalau istilahnya di dalam UN itu persamaan gender. Oke, perlakuan khusus Tidak ada. tidak ada juga. Tidak ada. Jadi betul-betul. Jadi kalau misalkan kita piket, kita juga perempuan pun piket sampai malam, kedinginan pun juga. Jadi jaga di main gate, jaga di
pos-pos itu perempuan pun juga jaga. Sampai pakai helm, sampai kita keberatan pun kita tetap jaga. Sampai kita sakit-sakit kita tetap jaga. Jadi seperti itu. Iya. Jadi memang betul-betul tercapai cita-citanya dong ya Mbak Jessica, membuktikan pakai seragam tapi juga bisa membuktikan bahwa kalau laki-laki bisa, tadi kan kalimatnya gitu ya. Kalau Iya, laki-laki bisa, saya juga bisa dong yang perempuan gitu kan. Betul sekali. Aha. Jadi puji Tuhan ya kita sebagai perempuan ya bisa seperti itu. Seperti laki-laki tuh kita juga bisa. Mbak, banyak gak sih perempuan-perempuan di pasukan Garuda itu? Banyak sekali. Oh ya? Untuk seluruh dunia itu bisa 1286 itu seluruh dunia itu seperti TNI, polisi dan sipil itu keseluruhan. Itu peacekeeper wanita. Oke, dan itu dirasa cukup atau Mbak Jessica ngelihatnya sebetulnya idealnya harus lebih dong gitu. Iya, nanti semakin tahun ke tahun itu akan mengalami perkembangan dan pasti akan lebih. Oh, pasti akan lebih. Oke, ini aku suka di semangatnya Mbak Jessica ini kayaknya kita harus maju dong gitu ya. Iya, betul. Oke, Mbak Jessica berarti apa keinginan atau harapannya Mbak Jessica sebagai seorang wanita Indonesia, khususnya adalah seorang wanita Katolik? Keinginan dan harapan saya. Mm-mm. Keinginan dan harapan saya itu untuk kedepannya kita harus bisa menjadi sesuatu penyemangat untuk orang-orang di sekitar saya, untuk menjadi motivasi untuk orang-orang di sekitar, menjadi contoh yang baik, mungkin seperti wanita-wanita di Indonesia. Jadi nggak hanya wanita-wanita yang manja, tetapi tetap menjadi wanita yang tangguh. Jadi nggak hanya mengeluh saja, kita menjadi wanita yang harus bisa wanita yang hebat seperti itu. Dan semoga ini bisa didengar juga untuk wanita-wanita yang punya cita-cita yang sama seperti Mbak Jessica gitu ya. Iya, betul. Dan bisa terus maju terus pantang mundur Iya, gitu betul. kan. Dan bisa terus mencapai apa yang diinginkan tapi nggak setengah-setengah gitu loh Mbak. Betul-betul absolut dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya awal gitu. Iya, betul. Dan semoga nanti banyak junior-junior dari wanita Katolik Republik Indonesia yang masuk pasukan Garuda ya. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Jessica sudah Iya, menginspirasi. sama-sama. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi seluruh wanita Katolik Republik Indonesia. Dan betul-betul kita bisa membuat para wanita-wanita menjadi sosok yang kuat, menjadi garam dan terang dunia. Kita akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok inspiratif lainnya, perempuan yang juga menjaga kedaulatan negara kita tercinta. Pemirsa, kembali lagi di Inspirasi Membangun Negeri. Saya juga ingin menyapa terutama ibu-ibu WKRI dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kita masih berbincang-bincang bersama sosok inspiratif perempuan yang menjaga kedaulatan negara kita tercinta Republik Indonesia. Dan sekarang melalui sambungan online sesudah tersambung dengan salah satu sosok inspiratif yaitu Letda Navigator Evelyn Putri Ginting. Apa kabar Mbak Evelyn? Baik, Mbak. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa saya harus melalui sambungan Zoom seperti ini dengan Mbak Evelyn. Karena sekarang Mbak Evelyn sedang di karantina. Ya, lagi melaksanakan pendidikan di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu, Mbak. Oke. Kenapa sampai harus di karantina dan kenapa belajar bahasa Mbak? Akan ditugaskan atau akan bersekolah? Karena ini kayak program tiap tahun yang diadakan kerjasama antara Australia sama Indonesia untuk meningkatkan. Jadi dari Australia itu menyekolahkan personil agar hubungan tetap terjaga untuk dalam bahasa Inggrisnya ditingkatkan gitu. Tapi berarti akan segera sekolah ke Australia dalam waktu dekat ya? Harusnya kemarin berangkat Mbak Februari, tapi karena lockdown kebetulan pas Februari jadi kita online dari sini. Oke. Nah ini betul-betul sosok inspirasi atau inspirator buat saya karena Mbak Evelyn ini adalah perempuan navigator pertama di Republik ini. Iya, betul. Di Betul ya, TNI AU. Kalau dilihat sekilas kan kayaknya profilnya kita belum bertemu langsung nih ya Mbak, tapi profilnya bentuknya kan kecil dibandingin saya lebih gendut nih, kecil, kurus, langsing. Tapi kan pesawat yang dinavigasi pesawat besar kan, pesawat jumbo ya, Hercules. Iya, besar. Pesawat andalan dari Angkatan Udara Republik Indonesia kan? Iya, betul, Mbak. Betul ya Mbak. Dan kelihatannya kan kayaknya perempuan yang
apa ya, sosok yang sebetulnya nggak kelihatan akan ada di sebuah pesawat besar gitu ya, Iya, pesawat betul. jumbo Banyak gitu. yang nggak nyangka gitu ya Mbak, kecil, karena sayanya kecil. Oke, tapi waktu itu gimana ceritanya Mbak sampai bisa menjadi navigator pertama? Mendaftar atau dipilih? Waktu itu, jadi semua taruna Akademi Angkatan Udara, setelah lulus, kan belum mendapatkan korep aslinya, maksudnya korep yang bakal tempat dia bekerja. Jadi kita semua itu diutamakan untuk melaksanakan tes menjadi seorang aircrew, utamanya penerbang atau navigator. Jadi apabila kita memenuhi syarat standarnya menjadi seorang penerbang atau navigator, berarti kita lulus dan dimasukkan ke sekolah tersebut, Mbak. Jadi bukan bukan kita yang milih, tapi berdasarkan hasil tes psikologi kita, tes jasmani sama kesehatan kita. Oke, dan Mbak Evelyn ini lulusan atau lulus sekolah navigator tahun 2019. Berarti Tahun masuknya 2018. 2019. Masuk ke Masuk sekolahnya, sekolah navigatornya, ya betul betul ya? Mbak, Jadi baru 2018. di tahun itu kemudian Angkatan Udara membuat sebuah kebijakan ada seorang navigator perempuan. Iya betul, baru tahun itu. Sebelumnya udah ada rumor sih Mbak, kalau bakal. Jadi mungkin senior saya, karena taruni pertama kan senior saya ya Mbak, 2017, lulusan 2017. Jadi rumornya itu dari 2017 mau ada navigator pertama. Tapi nggak tahu kenapa nggak jadi, taunya pas di tahun saya, dan ternyata saya yang terpilih. Memangnya sesulit apa sih Mbak sampai ini menjadi ranahnya kaum yang laki-laki gitu dan baru diberikan kepada kaum perempuan di tahun ini gitu, di tahun 2018, maksudnya di tahunnya Mbak Evelyn. Iya, menurut saya mungkin dinamika kerjanya Mbak. Karena kita tuh harus selalu standby buat menjalankan misi-misi yang terdadak itu Mbak, seperti kayak yang terakhir mungkin gempa yang saya udah ikut itu gempa di Palu ya Mbak, pernah ya waktu itu. Waktu itu hari ini bisa malamnya tuh langsung berangkat, bahkan sehari itu bisa 3 pesawat bolak-balik ke sana gitu Mbak. Jadi harus benar-benar standby, kita nggak bisa pergi jauh-jauh. Mungkin kalau perempuan kan rada ribet, takutnya nanti kalau misalnya sudah berkeluarga kayak gitu, mungkin sebelumnya pimpinan mikir ke sana, tapi mungkin mencoba adanya, makanya saya yang pertama ini Mbak. Dan setelah dijalani seribet itu nggak? Iya, jujur ya iya sih Mbak, lumayan. Maksudnya pasti ada dalam hati kadang kok gini banget, tapi kadang dipikir lagi emang itu yang harus dijalani. Maksudnya memang sistemnya harus seperti itu, karena kita harus tapi ya pas ngejalanin itu kadang seneng, karena ya ngelihat bisa ngebantu orang di sana, orang kesusahan yang tadinya nggak punya makanan, kita ngirimin bantuan makanan atau dan sebagainya, tuh kayak ngelihatnya tuh kayak wah, puji Tuhan bisa bantu kayak gitu. Mbak, tapi kan ini berarti ada gini, maksudnya 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari harus standby terus dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kemudian gitu kan ya, harus tetap berada di tempat. Berarti kan ada pengorbanan lebih juga untuk betul-betul memberikan jiwa dan raga di kesatuan. Gitu kan ya Mbak Evelyn Ya, gitu. betul. Terlebih lagi memang betul-betul yang dikatakan menjaga kedaulatan, memberikan seluruh jiwa raga untuk Republik Indonesia, akhirnya gitu. Nah ini di mana iman sebagai wanita Katolik berperan nih Mbak Evelyn? Karena ini kan juga tantangan tersendiri ya, Iya, nggak bisa ada kehidupan lain kan sebetulnya. Kalaupun bisa sangat terlimitasi. iya paling iya Mbak, kehidupan lainnya paling saya ya setiap minggu kan pasti ke gereja kan ya Mbak. Maksudnya kalau ya kehidupan ibadahnya sama, kalau misalnya kita ngedown, pasti kan di saat kayak gitu, namanya manusia, kita bisa ngedown ya Mbak. Apalagi sibuk kayak gitu, pas ngedown ya cuma bisa berdoa sama Tuhan biar
dikuatin, mungkin cerita sama Romo, pernah cerita sama Romo, Curhatnya sama Romo. Pasti banyak curhatnya ya Mbak Evelyn ya. iya, Oke, karena kan menarik ya seorang wanita Katolik dan menjadi penerbang atau sorry menjadi perempuan navigator pertama di Republik kita ini gitu kan. Pasti ada sebetulnya itu bisa menjadi inspirasi, betul-betul inspirasi untuk perempuan-perempuan Katolik lainnya gitu. Bahwa iya, sebetulnya kita bisa menjadi pembeda gitu Mbak Evelyn. Jadi sekarang sudah bertugas berapa berarti baru 2019 lulus kira-kira ya 2-3 tahun ini ya? baru, iya, sampai, iya 3 tahun ini. Saya Ada masuk bulan September 2019. ada kejadian yang paling berkesan selain tadi memang harus standby terus apa Mbak Evelyn? Berkesannya itu ya, kadang bangga sih Mbak sama diri sendiri gitu kan, kayak, oh aku bisa loh jadi yang pertama, kayak gitu. Aku bisa, eh, maksudnya di antara cowok kan satu kokpit itu cowok semua ya Mbak, saya Ya, cewek sendiri. Ya maksudnya, oh, aku sebenarnya bisa jadi kayak gini di antara cowok-cowok kayak gitu. Sama ya itu tadi Mbak, sama yang kalau pas misi kemanusiaan, kadang bantu orang, sama ya bantu orang pindah dari mana ke mana, bantuin gitu kayak udah senang, terus bisa ketemu teman-teman di seluruh Indonesia yang tugasnya di mana-mana kayak gitu. tadi kan menyebutkan bahwa saya satu-satunya perempuan loh kalau lagi di pesawat gitu. Itu beban, kebanggaan, atau ada rasa apa sebetulnya di situ Mbak Evelyn? Karena nggak, Kayaknya saya yakin nggak mudah juga loh. Mungkin iya ada, sih Mbak. tapi nggak Kadang-kadang kan dibedain kan? Karena nggak dibedakan kan? Pasti tetap dianggap sama semua kan? sama Mbak tuntutan, Heeh. kalau tuntutan kerjanya sih ya sama, kita harus bisa kayak gini, bisa kayak gini, kayak gitu. Eh, Kadang ya di satu sisi ya mungkin bangga, maksudnya buat kadang kalau pas ngedown ya itu buat menghibur diri gitu Mbak. Kalau misalnya udah dipercaya, dicoba bisa bertahan semuanya ngelakuin semua itu kayak gitu. Tapi mereka bisa langsung menerima ya Mbak, karena Mbak kan yang pertama nih, perempuan pertama yang biasa didominasi oleh laki-laki navigatornya nih. Mereka bisa langsung menerima gitu atau sempat ada kayak rasa, aduh ini ada perempuan di antara kita nih gitu. Karena iya di kantor saya itu saya perempuan ya aircrew pertama kan ya Mbak. Mm-mm. Sebenarnya kalau senior saya pernah bilang bingung, maksudnya ke saya itu harus gimana gitu Mbak. Maksudnya apa harus dibedain, apa aku harus digimanain kayak gitu kan, masih masih bingung gitu loh Mbak, karena kayak baru gitu kan ya Mbak. Mm. Akhirnya ya ya kurang lebih sama sih Mbak, cuma karena mungkin ya kalau misalnya saya lagi halangan, lagi nggak enak ya tetap dikasih fleksibel kayak gitu Mbak. Karena kan emang tidak bisa dipaksa. Iya, betul. Dan sekarang Mbak Evelyn bertugas di Skuadron Udara 31 ya, Iya betul di Mbak. Halim Perdana Kusuma. Tapi ada beberapa penerbang perempuan juga kan di sana sebetulnya ya. Kalau penerbang Herculesnya senior saya Mbak, tapi di Skadron 32 di Hmm. Malang. Oh di Malang. Oke, Iya jadi di berarti Malang. betul-betul perempuan di Hercules ya cuma Mbak Evelyn aja ya. Ada junior saya tapi dia eh, perwira tekniknya Mbak. Jadi yang ngurus Hmm, pesawatnya. Iya. oke. Dia belum Nah, ikut terbang. berdasarkan pengalaman yang sudah Mbak Evelyn lalui, menjadi navigator perempuan pertama, kemudian juga harus pertama kali juga bergabung dengan eh, kolega yang laki-laki semua dan mereka juga bingung juga ini ada wanita di sini. Aduh, nih gimana nih aku gitu kan bingung juga. Tapi kalau kita kaitkan sama Ibu Kartini itu sebetulnya berarti dalam kasusnya Mbak Evelyn, cita-citanya Ibu Kartini sudah tercapai dong? Atau sebetulnya Mbak Evelyn merasa belum? Kalau di saya sih menurut saya sudah tercapai Mbak. Karena kan Ibu Kartini pengen adanya kesetaraan gender gitu ya, emansipasi wanita. Berarti apalagi sekarang tuh kayak udah mulai banyak pekerjaan yang sebelumnya cuma ada pria di situ, tapi sudah banyak ya paling nggak satu atau dua wanita
yang terlibat di dalamnya, yang ikut andil dalam bagian pekerjaan itu. Jadi bahwa wanita itu juga bisa gitu. Dan semoga nanti sosoknya Mbak Evelyn yang sangat menginspirasi ini bisa membuat banyak wanita-wanita lain yang menjadi navigator ya, yang akan menjadi junior-junior Mbak Evelyn juga gitu loh. Jangan Iya, sampai Mbak. berhenti di sini gitu maksudnya. Setuju ya Mbak? Iya, setuju, Dan Mbak. itu tugas beratnya Mbak Evelyn juga kan, berarti untuk meyakinkan para lelaki-lelaki ini bahwa bisa loh, ini ada perempuan di sini loh gitu. Iya, Mbak. Dan Iya. tiap hari berarti harus membuktikan itu ya Mbak. Harus dalam posisi itu ya berarti ya gitu. Pembuktian itu ya. Iya sih, Mbak. Tiap hari kayak harus ngeyakinin bahwa kita bisa ya pasti, tapi nggak luput dari kesalahan, namanya juga manusia kan ya Mbak, pasti ada aja salahnya. Aduh, terbang ini nggak tahu ini ya, tapi ya gimana kita berusaha nyari tahu, mungkin kan bisa dinilai dari situnya usaha kita, jadi nggak harus setiap hari itu berhasil. Jadi tapi bisa dinilai dari mana kita itu mau memperbaiki kesalahan itu apa enggak, dari usaha kita masih mencari tahu apa enggak. Karena namanya junior juga kan baru ya Mbak, masih belajar. Ya udah junior, pertama kali lagi ada perempuan di situ, Mbak Evelyn bingung, yang lain juga ikut bingung gitu ya. Tapi tugas pertama kali gimana Mbak, ada ceritanya? Ketika tugas pertama kali nih masuk ke dalam Hercules yang jumbo dan besar itu, tiba-tiba ada satu perempuan kecil gitu di situ, nyempil-nyempil gitu. Ya mungkin apa ya Mbak, kalau sayanya sih pertamanya pasti asing ya Mbak, masih kayak takut-takut, apa ya yang harus aku lakuin ya? Bener nggak sih kayak gini? Kayak gitu loh. Kadang udah coba aja, masih kayak gitu waktu pertama terbang itu. Iya, akhirnya mencoba. Kan kalau kita sebenarnya harus agak banyak ngomong gitu Mbak, karena mengarahkan pesawat ya Mbak. Jadi misalnya di depan ada awan gitu, kita harus minta request misalnya berapa degrees ke kanan buat ngindarin awan itu biar ya nggak bahaya buat penerbangan kan Mbak, nggak maksudnya buat kenyamanan juga kan, masuk itu bahaya, masuk ke awan, nanti baru diarahin lagi balik ke poinnya buat sampai tujuan, nggak nyasar gitu Mbak. Tapi keluarga kan sebetulnya juga angkatan ya, ayah juga bagian dari Angkatan angkatan, darat ya. tapi darat ya. Tapi berarti saya bisa membayangkan menjadi orang tua pasti bangga sekali gitu, Mbak Evelyn bisa jadi navigator, atau ada komentar lain, malah ketakutan gitu misalnya, atau apa? Kalau ketakutan enggak sih Mbak, orang tua Bangga saya. ya mereka pasti ya. Iya. Oke. Nah Mbak Evelyn berarti apa sih harapan atau keinginan dari seorang perempuan hebat ini atau dari Mbak Evelyn untuk wanita Indonesia, khususnya wanita Katolik Republik Indonesia? Buat wanita Katolik Indonesia mungkin ya kita sebagai murid Tuhan Yesus harus selalu menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya buktikan bahwa walaupun kita sedikit, tapi kita bisa maksudnya menunjukkan kepada semua orang bahwa ada keberadaan kita kayak gitu. Mbak Evelyn terima kasih banyak ya sudah begitu menginspirasi. Sukses terus. Semoga betul-betul bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah tugas yang sekarang. Karena sekarang lagi juga diklat. Tapi semoga sukses untuk studinya. Tapi lebih lagi sukses untuk menjadi bagian dari navigator tadi. Karena Mbak Evelyn adalah perempuan pertama. Dan harus betul-betul bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan muda lainnya. Iya, amin. Karena itu Dikau yang punya benchmarknya nih nanti. Nasib perempuan-perempuan lain tuh di tangan Dikau juga nih, yang di bawah-bawah nih, menentukan kira-kira akan ada 2 Evelyn lain, 10 Evelyn lain, 100 Evelyn lain di Angkatan Udara Republik Indonesia. So semangat terus. Ya. Terima kasih banyak untuk
menjadi Terima inspirasi kasih banyak Mbak. dan terus menjadi bagian atau membangun negeri kita tercinta. Thank you, Mbak Evelyn. Terima kasih Mbak. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita di Inspirasi Membangun Negeri. Harapannya ini betul-betul bisa menjadi inspirasi para wanita Katolik Republik Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Semoga Ibu Kartini semangatnya terus menyala di hati kita dan semoga sosok-sosok inspiratif tadi bisa membangkitkan semangat kembali bahwa wanita Indonesia mampu dan wanita Katolik Republik Indonesia bisa bersuara lebih. Saya Tantri Murdopo, sampai jumpa.